satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak ada jeda yang lama. Misalnya habis basuh wajah ya langsung basuh tangan, nggak boleh habis basuh wajah ngopi dulu, nggak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughu al-hilyatu, nanti perhiasan orang-orang mukmin, tablughu al-hilyatu minal mu'minin, perhiasan orang-orang muslim itu akan berlebih, haitsu yablughu al-wudu, ya, selama dia melebihkan wudunya. Nanti kaum mukminin itu jadi kelebihan perhiasan itu, maksudnya di sini maknanya banyak. Nanti perhiasan kaum mukminin itu akan berlebih selama dia melebihkan basuhan wudunya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wattayamun, ya, memulai dengan yang kanan, pokoknya anggota tubuh yang kanan. Kemudian walwalau, sinambung, maksudnya antara satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak ada jeda yang lama. Misalnya habis basuh wajah ya langsung basuh tangan, nggak boleh habis basuh wajah ngopi dulu, nggak boleh. Maksudnya tidak ada jeda gitu loh. Jadi harus sinambung, harus berkelanjutan. Itu sunnahnya. Jangan pakai ada jeda. Misalnya begini, habis basuh muka, ketemu temennya dia ngobrol dulu, jangan. Makruh wudhu sambil ngobrol. Pokoknya begitu kita lagi wudhu ada temen yang ngajak ngobrol, udah diamin aja, cuekin aja. Dan juga yang orang kalau temennya lagi wudhu jangan diajak ngobrol, kecuali kalau udah bete jatuh. Watarkut takallum, nah ini baru saya bilang, ya, meninggalkan bicara. Wudhu jangan ngomong. Terus watarkut takalum wal isti'anah, juga meninggalkan meminta tolong. Minta tolong itu apa? Misal begitu lagi wudhu cibuknya nggak ada, tolong dong ambilin cibuk. Gitu, minta tolong, ya. Mandiri, wudhu itu harus mandiri. Watanshif, ya, juga meninggalkan bersin. Bagi wudhu bangkis saja, kecuali kalau udah nggak tahan kali. Wan nafdhi bila hajatin, jadi digini-giniin nih yang nggak ada hajat gitu loh. Jadi jangan misalnya ada wudhu nih, gini-giniin. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Ya begitulah pokoknya. Bila hajatin, tanpa ada hajat. Terus kemudian watawakkur rosyasi, menjaga cipratan air wudhu. Maksudnya jangan diiniin gini loh. Jadi ketika air wudhu itu ya jangan diusap begini, ya. Biarin, itu bakal jadi saksi nanti, ya. Wawat umma yaghtarifu minhu an yaminihi, wawat umma, dan meletakkan sesuatu yaghtarifu minhu yang digunakan untuk mengambil air, maksudnya gayung apa-apalah sejenis itu, pokoknya an yaminihi, berada di sisi kanannya. Jadi kalau misalnya kita wudhunya pakai gayung, ya habis kita ngambil taruh gayungnya sebelah kanan, kalau sebelah kiri ribet, ya. Terus wama yusabbu wama yasibu minhu an yasarihi,
Ya. Nah kemudian ya, untuk yang basuhannya sebelah kiri, airnya ini tempatnya ini embernya sebelah kiri, gayungnya sebelah kanan. Jadi gampang ngambilnya begitu. Kalau misalnya ininya embernya sebelah kanan, gayungnya sebelah kiri, ribet. Coba kalau nggak percaya. Terus kesunahan berikutnya ini jarang orang tahu kesunahannya ya. Ya, kesunahannya wasyurbu min fadli wudu'ihi, meminum air sisa wudunya. Makanya saya bilang jangan dibuang, kalau air sisa wudu ini diminum. Ya, diminum airnya. Itu yang jakal jadi obat. Ya. Diminum. Kita habis wudu gitu kan, basuh muka, masih ada sisa airnya nih. Atau habis kumur-kumur tuh masih ada sisa airnya tuh, minum airnya. Itulah dengan berkahnya wudu jadi obat segala macam penyakit. Kalau ditanya sama dokter, wah nggak boleh, banyak kuman, virus, bakteri, airnya mentah, kata dokter. Kalau kata Nabi kan lain. Sunnah diminum air sisa wudunya. Wal ijtihadu fi isbaghil wudu, kemudian ijtihad bersungguh-sungguh fi isbaghil wudu'i, dalam menyempurnakan wudu. Kalau wudu itu harus serius, harus fokus, harus sungguh-sungguh. Jadi jangan kayak wudu main-main gitu, jangan nggak serius wudu. Jadi ketika kita wudu, begitu kita membasuh wajah, niatin aja kita menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Pernah ngelihat apa, mulut kita pernah ngomongin siapa, segala macam. Jadi namanya kita menghayati wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbighu abdun, tidaklah seorang hamba menyempurnakan al-wudu'nya illa ghufira lahu, melainkan diampuni bagi dia ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosanya yang akan datang. Jadi bagi siapa saja yang menyempurnakan wudunya, maksudnya wudu yang sempurna itu apa? Berikut sunnahnya dia lakonin. Nah, siapa orang yang menyempurnakan wudunya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Jadi dia belum bikin dosa udah diampunin duluan. Jadi kita udah punya deposito. Terus warasyumain baina izarihi ba'dahu, warasyumain kemudian menyiratkan air baina izarihi, di antara sarungnya, ba'dahu setelah wudu. Nah, jadi dicipratinnya begini tadi, misalnya masih ada bekas wudu, dicipratin ke sarung nih ya. Sunnah cipratin ke sarungnya atau ke celananya gitu ya, itu sunnahnya. Jadi bukan dibuang, dibuang gitu kan bekasnya, tetapi dicipratin ke sarungnya atau di celananya gitu. Itu sunnahnya. Ke ba'da istinja'in, seperti setelah istinja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, ya, Jibril, malaikat Jibril suatu kali datang kepadaku fi awalima, di permulaan uhiya ilayya, di permulaan aku mendapatkan wahyu, kata Nabi. Di permulaan aku mendapatkan wahyu. Fa'allamani, Jibril mengajarkan aku al-wudu. Lamma faragha al-wudu'a, tatkala selesai wudu, akhadha, falamma faragha, setelah Jibril selesai berwudu, akhadha, maka Jibril mengambil ghurfatan, kayak satu cibuk ya,
minal ma'i dari air, maksudnya setelah Jibril ya, jadi Nabi bilang yang mengajarkan saya wudhu itu adalah malaikat Jibril. Nah, diajarin Nabi wudhu. Nah, ketika Jibril udah selesai wudhu, Jibril mengambil satu ghurfah, satu caukan air ya. Fanadhaha, kemudian menyiprat-cipratkannya farjahu ya, ke apa namanya, ke sarungnya Nabi tadi, ke sarungnya yang dia pakai. Nah, ini dalil hadisnya. Jadi caranya wudhu itu kita dari Jibril ya. Jibril dari mana? Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jibril mengajarkan wudhu, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan wudhu kepada Nabi. Nabi yang mengajarkan caranya wudhu kepada sahabatnya, sahabat mengajarkan wudhu kepada muridnya, muridnya sahabat namanya tabi'in, tabi'in mengguru di YouTube. Makanya dibikin ruang guru. Rawahu Ahmad wal Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kemudian la mashur raqabati wa du'aul adha. Nah, di sini menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari ya, mashur raqabah, mengusap raqabah leher ini bukan termasuk kesunahan. Mengusap leher bukan termasuk kesunahan. Dan juga doa setiap anggota tubuh, setiap anggota wudhu ini, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Irsyadul Ibad ini, itu tidak ada sunnahnya, tidak ada doanya. Fahadithuhuma, amma hadithuhuma, adapun hadis tentang membasuh leher dan doa setiap anggota wudhu itu maudhu fa maudhu'un, itu hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu, hadis KW, hoak. Au syadidu fihi, atau sangat lemahnya hadis, fala yu'mal bihima, maka kita tidak boleh beramal dengan kedua hadis tersebut. Jadi menurut Irsyadul Ibad, bahwasanya membasuh leher dan membaca doa untuk tiap anggota wudhu itu tidak ada sunnahnya ya. Jadi kalau misalnya ngaji di tempat lain, di kitab yang lain kemudian itu sunnah, berarti beda pendapat dengan kitab Irsyadul Ibad.